Halo teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Soal nomor 1, seorang perempuan berumur 32 tahun, P3A0, kala 4 di rumah sakit, riwayat persalinan spontan pervaginam plasenta lahir lengkap 2 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, nadi 90, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, kantung kemih kosong, perineum utuh, pendarahannya 1300 mili, dan sepukul tampak laserasi ostium cervix posterior. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Sih teman-teman yang perlu kita garis bawah ini pendarahan ya teman-teman. Pendarahannya itu udah 1300 mili. Itu udah banyak sekali ya teman-teman gitu. Dan disebutkan juga di kasus pasti inspikulo tampak laserasi atau terjadi perobekan di ostium cervix posterior. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini udah termasuk abnormal ya teman-teman, bahkan sampai sangat membahayakan nyawa ibunya gitu. Kita lihat opsinya itu A, berkolaborasi dengan dokter atau penjahitan ya. Ini yang paling tepat teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan terjadi pendarahan, terjadi laserasi gitu. Soalnya plasentanya lahirnya lengkap, aman gitu kan. Kantong kemih juga kosong, aman. Uterus keras juga aman. Perineumnya juga utuh, aman. Berarti masalahnya cuma di laserasi ini teman-teman yang menyebabkan pendarahan sampai 1300 mili. Langsung kita kolaborasi dengan dokter karena ini sudah abnormal gitu. Memberikan asam tersenamat ini udah tidak bukan opsi yang paling tepat lah gitu kan teman-teman. Memasang tamun juga bukan opsi yang paling tepat. Memberikan misotofol secara suppositori juga bukan opsi yang paling tepat. Jawabannya itu adalah A. Langsung kita lakukan penjahitan. Soal nomor 2, seorang bidan melakukan survei mawas diri di wilayah kerjanya. Didapatkan hasil 80% ibu nifas tidak mengkonsumsi daging ayam dan telur, 30% ibu hamil mengalami anemia, dan 88% penduduk bekerja sebagai buruh petani. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah masyarakat untuk mencari akar masalah yang ditemukan. Langkah awal apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi ini adalah langkah awal. Langkah awal apa? Langkah awal dalam melakukan survei mawas diri, gitu kan. Apa langkah awalnya? Kita lihat opsi jawaban adalah prioritas masalah A. Ya, ini jawabannya. Karena apa? Karena sebelum kita melakukan survei mawas diri, gitu, kita lihat dulu apa masalah yang mau akan kita angkat, yang akan kita mau kita bahas, atau yang apa mau kita selesaikan di dalam wilayah kerja kita. Jadi langkah awal adalah prioritas masalah gitu. Membuat tim kelompok kerja juga benar gitu, tapi itu step selanjutnya gitu. Memaparkan hasil tabulasi data juga step selanjutnya gitu. Menentukan solusi melalui brainstorming juga step selanjutnya. Jadi yang paling tepat langkah awalnya adalah prioritas masalah. Tentukan dulu prioritas masalahnya apa, baru kita lanjutkan untuk melakukan survei mawas diri. 3, seorang bayi laki-laki lahir spontan atau ram di puskesmas 10 detik yang lalu. Tapi setelah lahir, bayi tidak menangis, dan setelah dikeringkan dan dipotong tali pusat, bayi diletakkan di atas meja resusitasi. Setelah dilakukan langkah awal resusitasi selama 30 detik, hasil evaluasi bayi belum menangis juga, secara spontan dan masih megap-megap. Prosedur lanjutan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Sih teman-teman, yang udah dilakukan pada bayinya itu kan adalah langkah awal resusitasi selama 30 detik gitu. Tetapi hasil evaluasinya bayi juga belum menangis gitu. Apa prosedur lanjutan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya itu adalah VTP gitu. Kita lihat manajemen bayi baru lahir dan asphyxia ya teman-teman. Di soal kan disebutkan bahwa bayinya kan telah dilakukan langkah awal resusitasi selama 30 detik, yaitu di mana jaga bayi tetap hangat, atur posisi bayi, isap lendir, keringkan dan rangsang taktil, dan lakukan reposisi. Ternyata pas dinilai napasnya bayinya tetap megap-megap teman, belum bernapas secara normal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat bagannya. Bagannya kan ada terbagi dua, nilai nafas. Jika bayi bernafas normal, kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika tidak, lakukan ventilasi. Seperti pasang sungkup, lakukan ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air, dan jika dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Jadi sesuai dengan soalnya, jawabannya adalah lakukan ventilasi.
4, seorang bayi perempuan umur 14 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis BAB-nya 5-8 kali per hari, tidak mau menyusui, minum. Berat badannya lahir 3.200 gram, bayi rewel. Hasil pemeriksaan, berat badannya itu 3.100 gram, turun 100 gram ya teman-teman. Nadinya itu 120 kali per menit, pernafasan 55, suhu 38, mata cekung, cubitan kulit perut kembali lambat. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita garis bawahi kan ibunya bawa anaknya itu karena keluhan diare gitu kan. Berat badannya juga udah turun 100 gram, matanya cekung, suhunya juga udah 38 gitu kan. Nadinya juga sudah cepat 120, cubitan kulitnya kembali lambat walaupun tidak spesifik ya, kayak misalnya biasanya di bawah 2 detik atau di atas 2 detik. Jadi diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat opsi jawabannya dehidrasi. Dehidrasi iya benar gitu, tapi kita lihat apakah ada jawaban yang lebih benar atau lebih tepat gitu kan. Dehidrasi ringan ke sedang ya, ini jawabannya teman-teman. Karena dehidrasi itu kan ada macam-macamnya ya, ada dehidrasi ringan sedang sama dehidrasi dengan berat. Yang membedakan biasanya itu adalah kembalinya turgor kulit itu ada kalau misalnya yang berat di atas 2 detik sama biasanya bayinya itu udah letargis atau tidak sadar. Infeksi bakteri salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Dulu teman-teman pembahasan soal kebidanan hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin mau belajar soal-soal kebidanan lebih banyak lagi, bisa chat ke nomor WA yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya teman-teman. Terima kasih.